Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kepada teman-teman mahasiswa dalam rangka mengikuti perkuliahan secara online. Dari hasil pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang unsur berita. Nah, untuk saat ini materi yang akan saya ajarkan adalah bagaimana prinsip penulisan berita. Sebelum sampai ke prinsip penulisan berita, bahwa kalian harus mengetahui ada yang namanya summary lead atau lead in. Apa itu lead in? Itu adalah paragraf pembuka yang memuat intisari berita dan bertugas mengundang atau menarik khalayak untuk masuk ke dalam tubuh berita. Jadi kalian harus tahu dulu lead in-nya dulu. Jadi untuk menarik bahwa pemirsa ini mengikuti berita. Jadi seperti itulah yang dikatakan lead in, lead in atau summary leads. Ada dua fungsi summary leads atau lead in. Yang pertama adalah menggambarkan ringkasan atau intisari berita melalui summary leads atau lead in ke khalayak, diajak oleh jurnalis atau wartawan untuk mengetahui ringkasan dari berita yang ada di tubuh berita. Jadi leads ini harus jelas dulu. Leads ini apa itu? Nah, biasanya kalau di TV-TV komersial, baik di Metro TV maupun di TV One, itu ada leads in-nya di grafis. Jadi di bawah host pembaca berita itu ada leads di situ, ada grafisnya, leads-nya. Yang kedua adalah mengiklankan atau mempromosikan isi tubuh berita. Maksudnya, summary leads atau lead in disusun agar khalayak tertarik mengikuti berita secara keseluruhan, secara utuh. Jadi kalau lead-nya sudah menarik, bahwa pemirsa tidak akan mengganti channel. Itu untuk jurnalistik TV. Jadi leads-nya dulu diutamakan agar pemirsa menikmati dan mendapatkan informasi yang jelas sejelas-jelasnya. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi lead-nya? Pertama adalah faktor yang mempengaruhi susunannya. Kemudian apa yang telah diberitakan sebelumnya. Kemudian bagaimana reporter memandang atau merasakan suatu peristiwa. Kemudian bagaimana khalayak memandang, merasakan suatu peristiwa. Ini di summary lead. Kemudian penguasa dari redaktur. Penugasan dari redaktur. Bukan penguasa, mohon maaf. Penugasan dari redaktur. Jadi seperti itu. Kemudian menyusun summary leads, usahakan bahwa kalimat yang digunakan adalah menggunakan kalimat tunggal, maksimal 135 kata. Jaga agar lead harus pendek. Leadnya harus pendek. Hindari lead yang tidak jelas dan membingungkan penonton atau pembaca. Kemudian hindari menulis lead yang tersembunyi. Ini harus memuat poin paling utama. Kemudian harus ada penentuan focal point. Jadi fokus utamanya adalah yang di metode sebelumnya ada what,
who, why, when, where, how. Itu di dalam lead. Kemudian memasukkan unsur waktu atau when di dalam lead. Usahakan untuk selalu menggunakan kalimat aktif di dalam lead. Nah, kemudian mencantumkan atribusi atau narasumber bila memungkinkan, atribusi fakta, opini, sama. Jadi narasumber di sini sangat penting. Jadi hati-hati kalau membuat lead. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman mahasiswa juga tahu apa itu piramida terbalik. Di model penulisan berita di mana paragraf tulisan disusun berdasarkan tingkat urgensi atau signifikansi. Jadi tingkat kepentingannya lebih dulu. Jadi itu. Kemudian lead atau paragraf pembuka memberikan kesimpulan atau intisari berita. Kemudian paragraf kedua dan seterusnya memberikan informasi sekunder atau pendukung sesuai dengan urgensi atau signifikansi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada prinsip penulisan berita yang jelas, menggunakan kalimat pendek, mengutamakan kesederhanaan dan menghindari kompleksitas, kemudian menggunakan kata-kata yang sudah dikenal serta sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, menghindari kata-kata yang tidak perlu, kemudian menggunakan kalimat aktif, ditulis seperti layaknya orang berbicara. Jadi itulah kalau kita akan menulis berita. Kemudian menggunakan istilah atau terminologi yang bisa dipahami khalayak, dikaitkan dengan pengalaman khalayak, kemudian menggunakan bahasa yang variatif. Jadi seperti itulah prinsip-prinsip penulisan berita. Jadi kepada teman-teman mahasiswa, itulah materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini dalam perkuliahan secara online. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya di perkuliahan online kita bahas tentang berita yang lain, dan apabila teman-teman kurang jelas, teman-teman bisa menghubungi saya, boleh melalui WhatsApp maupun email kepada saya, dan teman-teman sudah lebih paham email saya dan WhatsApp saya sudah lebih tahu. Nah, tinggal jika ada penjelasan dari saya yang kurang jelas, kalian boleh bertanya secara langsung by email maupun by WhatsApp. Mohon maaf sekali lagi apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Nah, untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore dan selamat belajar.